Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Ini adalah materi matematika untuk kelas 10 semester genap kurikulum 2013. Silakan disimak. Kita akan mulai dari grafik sederhana. Menggambar grafik fungsi misalnya Y sama dengan sin X. Nah, ini grafik dasar grafik sin X. Ketika dia menjadi Y sama dengan sin 2X, maka grafiknya akan berubah menjadi dua buah gelombang. Jadi kita selalu akan memulainya dari grafik dasar. Grafik dasar Y sama dengan sin X itu bentuknya begini. Satu bukit, satu lembah yang terjadi dari 0 sampai 360 derajat. Nah, sedangkan grafik cos X itu diawali dengan setengah bukit, satu lembah, setengah lagi bukit. Tetap dengan panjang satu gelombangnya adalah 360 derajat. Nah, bagaimana dengan tangen X? Tangen X gelombangnya sedikit berbeda. Grafiknya sedikit berbeda dengan sin dan cos. Nah, bagaimana perubahan pada grafik fungsi trigonometri? Kita akan lihat bagaimana bentuk grafik Y sama dengan 2 sin X. Saat dia berbentuk Y sama dengan 2 sin X, maka gambarnya adalah yang berwarna merah. Nah, Y sama dengan 5 cos X, berarti amplitudo grafiknya, rentangan grafiknya dari tertinggi ke terendahnya akan bertukar. Nah, yang merah adalah grafik 5 cos X. Bagaimana dengan sin 2X? Nah, sin 2X ini yang bertukar adalah banyak gelombangnya. Dari 0 sampai 360 derajat akan ada 2 buah gelombang sin. Kalau cos 6X berarti gelombang cosnya akan ada 6 buah dari 0 sampai 360 derajat. Jadi satu gelombang cosnya hanya panjangnya 60 derajat. Nah, bagaimana dengan sin X ditambah 1? Nah, ini adalah grafik dasar sin X kita tadi yang digeser satu satuan ke atas dengan bentuk yang tetap sama. Yang merah adalah Y sama dengan sin X ditambah 1. Nah, cos X dikurang 5 ini adalah grafik dasar cos X tadi yang digeser ke bawah sejauh 5 satuan dengan bentuk yang masih sama. Nah, yang merah adalah Y sama dengan cos X dikurang 5. Nah, bagaimana dengan grafik Y sama dengan min sin X? Ini adalah grafik dasar sin X kita tadi yang dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga dia akan diawali oleh satu lembah baru diikuti dengan satu bukit. Begitu juga dengan min cos X. Min cos X adalah grafik dasar cos X kita tadi yang dicerminkan terhadap sumbu X, sehingga dia menjadi diawali oleh setengah lembah dulu. Jadi kesimpulan dari efek yang sudah kita bahas tersebut adalah Y sama dengan K cos X dan Y sama dengan K sin X. K itu akan menunjukkan amplitudonya, yaitu regangan dari tengah grafik ke puncak bukit atau ke dasar lembahnya. Itu tingginya adalah K. Nah, kalau Y sama dengan cos KX dan Y sama dengan sin KX, berarti panjang satu gelombangnya akan 360 derajat dibagi dengan K. Nah, Y sama dengan cos X ditambah K atau Y sama dengan sin X ditambah K itu berarti bergesernya ke atas sejauh K satuan. Kurang K berarti bergesernya ke bawah sejauh K satuan. Nah, kalau di depannya ada min, berarti kita akan gambarkan gelombang tersebut dengan dicerminkan terhadap sumbu X. Kita akan coba menggabungkan efeknya. Misalnya Y sama dengan 2 cos 4X dikurang 3. Berarti grafik dasarnya adalah grafik cos X. Y sama dengan 4 sin 2X ditambah 3. Berarti grafik dasarnya adalah grafik sin X yang amplitudonya dijadikan 4. Jadi kita akan mengawalinya dari grafik dasar terlebih dahulu. Kita gambarkan sin X-nya, lalu amplitudonya kita jadikan 4. Maka dia menjadi Y sama dengan 4 sin X. Ini dia Y sama dengan 4 sin X. Kemudian kita akan menjadikannya 4 sin 2X. Berarti gelombangnya dijadikan 2. Atau panjang satu gelombangnya adalah 360 dibagi 2. Nah, ini dia 4 sin 2X. Ada 2 gelombang sampai 360. Lalu kita akan menjadikan 4 sin 2X ditambah 3. Berarti bergeser ke atas sejauh 3 satuan. Contoh berikutnya, Y sama dengan 2 dikurang 6 cos 5X. Maka kita akan memulainya dari grafik dasar, yaitu grafik cos X. Grafik cos X adalah grafik dasarnya. Setelah kita punya grafik cos X, ini dia grafik dasarnya, Y sama dengan cos X. Kemudian kita jadikan dia 6 cos 5X. Berarti ada 5 buah gelombang dengan amplitudonya 6. Ini dia ada satu gelombangnya panjangnya hanya 72 derajat. Lalu karena ada min di depannya berarti kita cerminkan terhadap sumbu X. Lalu ada tambah 2-nya, 2 dikurang, berarti kita akan menggesernya 2 satuan ke atas. Nah, bagaimana membuat pergeseran gelombang? Kita akan tetap bergerak dari grafik dasar Y sama dengan sin X-nya. Nah, ini grafik dasar kita tadi. Nah, kita akan menjadikannya Y sama dengan sin X dikurang 60 derajat. Berarti dia akan bergeser sejauh 60 derajat ke
kanan. Jadi kalau kurang itu gesernya ke kanan sejauh 60 derajat dengan bentuk yang tetap sama. Kita juga bergerak dari grafik Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X ditambah 45. Nah itu berarti gesernya adalah ke kiri sejauh 45 derajat dari grafik dasar cos X kita tadi. Maka untuk pergeseran kiri dan kanan kita bisa simpulkan dari perbahasan kita tadi bahwa tambah itu gesernya ke kiri, kurang itu gesernya ke kanan.